Nah, ini dia posisinya ini kita angkat, ya. Kita angkat seperti ini, ya. Kita angkat, lalu nanti, ya, setelah itu dia ke bawah dan langsung ke huruf jim, ya, seperti itu. Tapi karena dia ini huruf sin ini adalah kepalanya langsung menyentuh garis, maka kita angkat sedikit, seperti ini. Seperti ini, lalu bertemu dengan huruf jim, ya, seperti ini, ya. Nah, ini untuk mengulang saja, ya, mengulang. Jadi beda kalau huruf sin dan itu huruf sin, sod, ya, sin, shin, sod, dot, itu keempat huruf ini dia memiliki karakter yang sama. Apabila bertemu dengan jurhumi, ya, maka dia seperti itu. Nah, ini kita mengulang saja sedikit, ya, kita angkat gitu, ya, nah, seperti ini, jurhumi. Sinnya itu di atas garis atau tidak? Iya, jadi sinnya di atas garis. Kalau untuk huruf jim, ya, kenapa? Karena dia nanti berkaitan dengan kepala huruf jim ini tidak boleh di bawah garis. Kalau misal dia posisi seperti ini, nanti huruf jim ini akan beresiko di garis seperti ini. Nah, maka ini salah, seperti ini salah, ya. Ini kalau kepala huruf jim ini di garis seperti ini salah. Maka solusinya sin itu harus diangkat. Begitu juga huruf sin yang bertemu huruf ro seperti ini. Kemudian huruf bertemu dengan h, ya. Jadi dia naik dulu, nah, seperti ini, ya. Jadi dia ke bawah dulu, naik, nah, seperti ini. Kemudian bertemu mim, ya, bertemu mim, maka dia, ya, begini. Kemudian, ya, bertemu mim seperti ini. Jadi diangkat dulu ini. Kemudian bertemu ya, ya, bertemu ya seperti ini. Begitu juga huruf sod. Huruf sod ketika bertemu dengan huruf jim, ya, seperti ini juga, ya. Kemudian sod bertemu dengan ro, ya, begini juga, sod dengan ro, sod dengan huruf bertemu dengan h, ya, sod bertemu dengan mim, sod bertemu dengan ya. Ya, jadi huruf sin, shin, sod, dot, ini kaidahnya begini, yaitu sekedar murojaah, ya. Khawatir yang lalu belum bisa dipahami dengan benar, maka kita murojaah. Nah, terus ada maklumat lagi berkenaan penulisan huruf H. Huruf H posisi di akhir. Contoh misalkan di kalimat jannah, ya, jannatun, misalkan, ya, maka dia boleh seperti ini huruf H ini, ya, jan, ya, ya, jan, kemudian seperti ini, seperti ini, ya, jan, natun, ya. Nah, seperti ini. Jadi huruf
ha atau tak marbutoh bisa seperti ini. Ya. Nah, penulisannya dia seperti ini. Misal kalimat bihi misalkan, ya, seperti ini. Dari sini turun saja seperti ini, ya, bihi. Ya, itu ada di tulisan-tulisan, tetapi bisa tak marbutoh, itu bisa ha, ya bisa domir. Kan kalau normalnya kan seperti ini, ya, seperti ini ya. Nah, bihi. Nah, jadi boleh seperti ini. Nah, itu tambahan saja. Ya, wallahu a'lam. Nah, jadi intinya kita harus banyak mencoba untuk menulis Al-Quran, ya, harus banyak menulis Al-Quran agar kita banyak mendapatkan faidah-faidahnya. Contoh misal nih, misal sujud, ya, sujudun misalkan. Ini sujud. Nah, seperti inilah, ya, sujud. Nah, ini contoh praktek tulis contoh misalnya ini, ya, contoh sirajun misalkan. Siroj. Nah, kalimat sirojun. Ya, seperti itu dalam prakteknya. Kemudian lagi misal ini contohnya dalam prakteknya. Ya, contoh seperti ini. Syahidah, ya, contoh seperti itu. Kemudian contoh dari ini, ya, contoh misal kalimat ya, shimal. Shimalun misalkan. Kemudian ini contoh dari praktek ini, contoh misal kalimat ya, syai'un misalkan, ya, syai'un, ya. Kemudian ini misalkan kalimat yang ini, contoh misalkan, ya, sohnun misalkan, sohnun, ya. Tapi misal ini, misalkan kalimat diror, dirorun. Ini, ya, contohnya, contoh ini apa ya? Apa ya? Ada yang ini, contoh ini, yang ini.
dengan sumun. Sumun ya. Nah, seperti itulah contoh dalam penulisan. Jadi huruf shin, sin, sod, bod ini ketika dia bertemu dengan huruf-huruf jurhumi, jim, ro, ha, mim, ya, maka dia bentuknya seperti ini. Ya. Bertemu ro itu dia ada berbagai macam bentuk ya, ada 3 bentuk ya. Ya, perhatikan nih. Jadi dia boleh seperti ini, ya, boleh. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini ini lurus saja, lurus, Pak. Lurus, ya, lurus. Kemudian dari sini. Nah, dari sini langsung turun. Nah, ini cara yang pertama. Ini sering sekali kita dapati di dalam tulisan seperti ini. Contoh misal syarrun. Ya, kalimat syarrun. Nah, seperti ini. Atau cara yang kedua yang juga diperbolehkan ya, yaitu dengan cara yang biasa. Ya. Seperti ini. Ya, cara yang biasa seperti ini, kemudian turun, naik. Nah, ini cara yang biasa. Ya, seperti ini. Atau cara yang selanjutnya seperti ini. Ya, jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya. Nah, ini cara yang biasa, ya. Jadi boleh seperti ini, boleh ini, boleh juga ini. Tapi yang sering kita dapati di dalam tulisan itu yang begini. Ya. Ya, tapi pada dasarnya bolehlah, tiga-tiganya boleh. Sering kita dapati. Nah, contoh nih, misal di halaman yang terakhir nih, di halaman 70, kalimat Umayyah al-Bitqal, maka dia diangkat ya. Contoh misal gini. Ya, khoy. Jadi posisinya ini kita angkat. Nanti dari sini kita luruskan begitu. Ini mirip seperti ini nih. Nih, lurus gini. Kemudian ini tarik dari sini. Ini sering kita dapati seperti ini. Kalimat khairun. Jadi ini kita angkat gini, kita turun. Nah, ini yang sering kita dapati banyak sekali seperti ini, metode seperti ini. Ya, atau ghair. Ya, ghair. Nah, seperti ini. Terus turun. Ya. Ghair. Ya. Ya, ghairu ya, contoh misal. Ya. Ghair. Jadi seperti ini metodenya. Nah, jadi intinya kita harus banyak sering menulis. Contoh kalimat sober. Ya, jadi ketika bertemu dengan huruf itu, ya, jadi dia bentuknya diangkat gini. Ya, jadi bentuknya seperti ini, diangkat. Jadi misal sobrun, gini, diangkat. Ya, sobrun. Ya. Nah, seperti ini. Lagi misalkan itu. Ya. Nah, mungkin antum mendapatkan ini masukan ataupun yang lainnya, silakan untuk kita diskusikan. Ya. Pokoknya nih kalau huruf ro diakhiri huruf ro. Ba, ta, sa, nun, ya. Ya. Itu bentuknya seperti ini dia, diangkat seperti ini.
Allah a'lam. Ya, jadi tidak mengapa kita memulai dari tengah. Ya, Allahus Somad. Nah, jadi nanti posisinya di tengah seperti ini. Ya, nah itu sebagai gambaran saja, ya. Tulisan. Jadi kalau kita sudah mengetahui karakter, kita bisa memulai di tengah sebagai patokan garis, ya. Ya, terus atau kalau kita masih belum begitu memahami, maka di bawah garis saja, di garis sesuai garis. Ya. Nanti itu paham? Ya, paham ya. Nanti intinya kita harus banyak menulis sudah sekarang, ya. Gitu. Karena kita secara teoritis, ya, kita sudah sering menjelaskan berulang-ulang, ya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti ya, kalau kita mau lebih terarah lagi, nah, nanti kita gunakan buku pedoman, bisa, ya. Misal kita gunakan buku dari Ilmiah, dari apa namanya, silsilah Ta'lim al-Arabiyah. Nah, itu bisa nanti kita jadikan pedoman kita di dalam belajar, agar kita betul-betul memiliki apa namanya, sandaran yang terkunci lah gitu, ya. Nah, ini yang anak jelaskan seperti ini dari rangkuman dari beberapa kitab dan dari beberapa daurah yang anak ikuti, ya. Jadi ketika kita ikuti daurah itu ada sekitar 20% yang kita serap, ya kan? Itu begitu memang. Nanti kita ikut daurah lagi, ada lagi menambah lagi 30% jadi 50%. Nah, kemudian makanya ini anak katakan, ini yang kaidah-kaidah yang anak jelaskan ini ya 50% lah dari, karena anak yakin masih banyak kaidah-kaidah yang belum kita jelaskan. Nah, maka dari itu 50%-nya lagi nanti kita terjun langsung untuk banyak menulis. Ketika kita banyak menulis, banyak menuangkan apa yang kita tahu di dalam benak kita dengan ilmu, maka kita nanti tulisan kita diharapkan itu serupa dengan tulisan Al-Quran. Karena metodenya memang begitu. Menulis itu ibaratnya kita itu seperti jiplak, seperti menjiplak gitu. Jadi tidak mengapa nanti kita misalnya kita ngeprint di printan, misalkan tulisan ayat Al-Quran lah, surat-surat pendek atau hadis-hadis Nabi, ya, printan gitu. Nah, nanti kita jiplak pakai kertas, kita tulis aja, ikutin aja pelan-pelan, ikutin pelan-pelan sampai tulisan kita itu serupa persis dengan tulisan itu. Itu memang seperti itulah belajar nulis, ya. Ketika dahulu kita belajar itu, kita dinasihati oleh guru kita begini, antum kalau belajar menulis itu jangan berkreasi sendiri. Jangan jangan berinovasi sendiri. Ikuti saja guru. Gitu. Ikuti saja guru. Gitu. Ikuti guru yang memang guru itu sudah mumpuni di dalam ilmu tulisan itu. Nah, ketika guru itu mengajarkan seperti itu, bagaimana tulisan kita itu mirip dengan tulisan guru, dari ukurannya, bentuknya, jarak-jaraknya. Nah, sekarang gampang, tinggal antum ini aja, antum ini PDF, mungkin PDF antum print di fotokopi, nah, nanti diperbesar ukurannya, diperbesar. Nah, coba nanti antum pakai HPS, kertas HPS yang menjiplak gitu. Posisinya jangan bergeser-geser, lurus sambil antum tulis. Nah,
sekali, 2 kali, 3 kali atau ulang-ulang terus dengan metode jiplak. Nah, kalau udah jiplak antum udah betul-betul mirip, nah, coba antum tambah jiplak. Nah, seperti itulah metode penulisan.